Pandemi COVID-19 yang semakin meluas berdampak pada merumahkan hingga pemutusan hubungan kerja para karyawan perusahaan. Lesunya dunia industri menyebabkan perusahaan mau tidak mau melakukan efisiensi. Gelombang merumahkan karyawan hingga pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan terus terjadi. Langkah ini dilakukan oleh perusahaan sebagai bagian efisiensi mengingat lesunya industri akibat pandemi COVID-19. Data Kementerian Tenaga Kerja menyebutkan hingga tanggal 9 April, hampir jutaan tenaga kerja dirumahkan dan di PHK, baik dari sektor informal maupun formal, dan hal tersebut masih terjadi hingga saat ini. Di Yogyakarta merujuk pada data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, hingga tanggal 6 April 2020 sudah ada 14.529 pekerja harus dirumahkan hingga di PHK. Sementara itu Aliansi Buruh Yogyakarta mencatat, hingga saat ini sudah ada 4-5 ribu pekerja formal dan informal yang merasakan nasib serupa. Ya, Mas Kirnadi bisa dijelaskan terkait dengan data jumlah pekerja yang kemudian terdampak COVID dan harus dirumahkan bahkan di PHK di Jogja? Ya, data terakhir yang kami dapat dari teman-teman pekerja ini memang cukup banyak ya. Ada sekitar ribuan, tepatnya itu di atas sudah sampai 5-10 ribuan yang mereka terdampak atas COVID-19 ini. Nah, mereka kebanyakan dirumahkan atau bahkan dia tidak atau di PHK, itu yang sampai hari ini melaporkan ke kami di teman-teman serikat pekerja ataupun serikat buruh karena dampak COVID-19 ini. Oke, baik Mas Kirnadi, kalau boleh tahu dari sektor usaha seperti apa saja mereka? Mungkin ada beberapa contoh rincian datanya, sektor apa saja? Iya, pasti adalah sektor-sektor informal ya, kayak UKM, tetapi juga yang paling banyak juga sektor-sektor pariwisata dan penunjangnya, baik itu hotel, restoran, pemandu wisata atau bahkan rumah makan itu souvenir itu cukup banyak yang terdampak atas COVID-19 ini. Sebagai bagian mitigasi ekonomi bagi warga negara Indonesia yang harus kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19, Kartu Prakerja diluncurkan pemerintah dan resmi dibuka pendaftarannya tanggal 11 April lalu. Program Kartu Prakerja diprioritaskan untuk mereka yang harus di PHK. Pemerintah pun sudah menaikkan anggaran yang semula 10 triliun menjadi 20 triliun dengan penerima mencapai 5,6 juta warga. Iya, syarat untuk mendapatkan kartu prakerja ini adalah ia warga negara Indonesia berusia minimal 18 tahun, tidak sedang mengikuti pendidikan formal, dan mereka para pekerja formal dan informal yang terdampak COVID-19. 3 tahapan yang harus dilakukan oleh calon peserta kartu prakerja adalah membuat akun dengan masuk ke situs prakerja.go.id. Isi nama lengkap, alamat email, dan kata sandi baru. Cek email dan ikuti petunjuk konfirmasi akun email. Isikan data diri secara lengkap dan masukkan nomor telepon dan kode OTP yang dikirim melalui SMS. Selanjutnya ikuti tes motivasi dan kemampuan dasar selama 15 menit. Usai tes, calon peserta kartu prakerja tinggal menunggu notifikasi apakah diterima atau tidak sebagai peserta kartu prakerja. Iya, manfaat dari kartu prakerja ini sebesar Rp3.550.000 terbagi menjadi bantuan pelatihan Rp1.000.000, insentif pasca pelatihan sebesar Rp600.000 dikali 4 bulan menjadi Rp2.400.000, dan insentif kepekerjaan sebesar Rp50.000 dikali 3 kali survei sebesar Rp150.000. Ya, nominal yang cukup menggiurkan sehingga tak sedikit yang mencoba ikut mendaftar. Di gelombang pertama ini yang sudah mendaftar mencapai 5.965.048 orang
dan yang sudah terverifikasi 2.078.026 orang. Sementara pemerintah menargetkan setiap pekannya yang mendapatkan kartu prakerja sejumlah 164.000 orang. Lantas, seberapa efektifkah kartu prakerja ini? Pengamat sosial dan perburuhan Hempri Suyatna menilai kartu prakerja terburu-buru untuk diaplikasikan, mengingat kartu ini didesain untuk kondisi ekonomi normal. Sementara saat ini, kondisi ekonomi Indonesia tengah lesu karena pandemi COVID-19. Dalam artian sebenarnya apakah kartu prakerja ini bisa dikatakan terburu-buru direalisasikan, mengingat bahwa awalnya ini bukan untuk pandemi COVID, tapi karena ada pandemi COVID ini kemudian diluncurkan begitu. Bisa dikatakan seperti itu, Pak? Iya, saya melihat seperti itu ya. Artinya memang cenderung terlalu tergesa-gesa. Artinya memang seharusnya program-program yang kemudian muncul di dalam program kartu prakerja ini adalah program-program yang memang basisnya adalah need assessment dari masyarakat. Ya, artinya apa sih yang sebenarnya menjadi kebutuhan masyarakat? Ya, kalau kita lihat yang tadi saya sampaikan bahwa program-program yang kemudian diluncurkan di kartu prakerja itu masih tadi pelatihan-pelatihan yang mungkin dalam kondisi normal. Padahal mungkin kendala utama di Indonesia saat ini itu adalah ketika kemudian kendalanya adalah daya beli yang rendah. Ya, artinya seberapapun mereka bisa produksi, tapi ketika daya belinya rendah ya sama aja. Artinya produk-produk mereka kemudian nggak akan terproduksi, nggak akan terkonsumsi secara baik. Sehingga program-program yang ke depan yang sebenarnya mungkin saya kira lebih cocok. Artinya bisa nggak misalnya kartu prakerja ini didorong untuk kemudian membiayai berbagai program-program yang memang secara pasar saat ini dibutuhkan. Misalnya masker, alat pelindung diri misalnya, itu kan mungkin juga bisa ada pelatihan-pelatihan konveksi, jahit-menjahit terkait dengan itu misalnya, atau pelatihan-pelatihan terkait dengan mungkin pengembangan minuman herbal misalnya, entah itu wedang jahe, wedang uwuh, dan sebagainya. Ini kan saya kira mungkin akan lebih relevan, karena produk-produk ini yang saya kira mungkin saat ini dibutuhkan oleh segmentasi pasar lebih kuat, dibandingkan dengan produk-produk yang kemudian dihasilkan atau yang ditawarkan dalam banyak hal oleh kartu prakerja tersebut. Karena saya juga melihat, artinya memang kalau saat ini kan juga yang bisa dilakukan adalah pelatihan-pelatihan dari berbentuk online. Sementara di sisi lain, pemerintah belum kemudian membuat desain-desain yang kira-kira bagaimana mereka yang tidak melek teknologi, bagaimana mereka yang susah sinyal, bagaimana mereka yang kemudian dari sisi teknologi informasi, dari sisi akses internet susah. Ini yang saya kira mungkin belum dipikirkan. Sehingga memang saya kira harus ada desain-desain yang mungkin lebih matang seharusnya sebelum program kartu prakerja ini kemudian diluncurkan. Dan ditambah dengan validasi data yang tepat sehingga kartu ini menjadi tepat sasaran, begitu ya Pak Hempri ya? Iya betul, saya kira persoalan validasi, persoalan verifikasi ini yang saya kira juga jadi soal ya. Dan ini yang menjadi kata kunci utama, ya artinya memang yang terdaftar adalah yang kemudian benar-benar kemudian terdampak ya, bukan yang kemudian data-data yang biasa. Ini yang saya kira harus benar-benar real, karena sampai saat ini saya lihat memang belum ada data-data yang benar-benar real. Ya, kira-kira berapa yang kemudian benar-benar terdampak dari sektor UKM ini. Saya kira perlu ada survei-survei yang lebih matang mengenai hal tersebut. Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI Yogyakarta Kirnadi menilai saat ini masyarakat dan pekerja yang terdampak lebih membutuhkan bantuan berupa jaminan hidup. Pasalnya usaha apapun belum tentu akan menghasilkan pendapatan di tengah pandemi seperti saat ini. Yang dibutuhkan pekerja buruh yang hari ini di PHK ataupun dirumahkan adalah jaminan untuk hidup keluarga mereka. Sampai kapan mereka harus dirumahkan atau di PHK dengan sekian tanpa ada pemasukan selama ini, itu yang penting bagi kami. Pemerintah daerah tentunya ini juga harus merespon langkah-langkah kontingensi apa yang akan dilakukan, entah itu dengan bantuan sosial langsung atau dengan bantuan sembako. Itu saya kira yang paling penting. Nah, setelah itu selesai baru kita akan berpikir soal bagaimana recovery untuk pelatihan kerja, untuk menghidupkan industri lagi, dan akhirnya nanti mereka yang tidak bekerja hari ini bisa terserap dalam industri tenaga kerja. Itu saya kira yang penting. Nah, ini yang saya kira penting untuk kita sampaikan ke pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Dalam jangka pendek, peluncuran Kartu Prakerja bisa menjadi solusi di tengah pandemi COVID-19. Namun evaluasi perlu dilakukan mengingat kartu ini didesain dengan kondisi ekonomi normal, bukan di tengah lesunya daya beli masyarakat seperti sekarang ini. Dan yang terpenting adalah sistem validasi data yang akurat dan tepat, sehingga penerima Kartu Prakerja merupakan orang yang tepat. Christian Aditya, Sayoga, Jogja TV.